Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titik Pratiwi. Saya mahasiswa MMBL Binus University. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai etik activity di PT Prodia Widya Husada Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Baik, tak kenal maka tak sayang ya. Prodia pertama kali, didirikan, di Solo ya pada tanggal 7 Mei tahun 1973. Di Mei tahun lalu ya tepat, berusia, 50 tahun. Komitmen Prodia untuk memberikan hasil, tes terbaik ya, akhirnya mengubah Prodia menjadi laboratorium, klinik yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Prodia terus melakukan perbaikan internal dan juga inovasi dalam pengembangan bisnisnya untuk mempertahankan status sebagai pionir di industri laboratorium klinik swasta dan independen di Indonesia. Prodia juga telah tersertifikasi College of American Pathology sejak tahun 2012 yang mana akreditasi ini merupakan kasta tertinggi dalam mutu laboratorium klinik yang mana dengan adanya certified CAP ini mutu kualitas hasil laboratorium Prodia diakui di dunia. Selain CAP, Prodia juga mendapat sertifikasi NGSP ya untuk pemeriksaan HbA1c, yang mana kedua sertifikasi internasional ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Jadi Prodia pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki sertifikasi internasional tersebut. Baik, kita mulai. Lalu apa saja sih sebenarnya etik activity yang ada di Prodia? Yang pertama adalah terkait kerahasiaan dan keamanan data pasien. Tentunya dengan melindungi informasi pasien, termasuk sistem penyimpanan yang aman, kontrol akses, dan langkah enkripsi. Keamanan informasi menjadi prioritas utama Prodia. Buktinya adalah Prodia saat ini telah tersertifikasi ISO 27001 terkait pengelolaan keamanan informasi. Yang kedua adalah jaminan kualitas dan akreditasi. Prodia senantiasa mempertahankan standar kualitas yang tinggi untuk memastikan akurasi dan kehandalan layanan pengujian diagnostik. Standar akreditasi internasional telah dipatuhi oleh Prodia, yaitu ISO 15189, College of American Pathologists sejak tahun 2012, SMK 3, OSAS, juga Certified NGSP untuk pemeriksaan HbA1c. Yang ketiga adalah komitmen terhadap komunitas dan juga edukasi kesehatan dengan campaign untuk membangun inisiatif kesadaran akan kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat adalah keberlanjutan lingkungan. Tentunya upaya ini dilakukan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menerapkan praktik yang berkelanjutan secara lingkungan di seluruh operasional organisasi. Yang kelima adalah inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan menyediakan layanan kesehatan untuk komunitas ya, mendukung penelitian medis dan juga pendidikan dan berkontribusi pada upaya bantuan bencana. Bukti nyata contoh CSR Prodia yang telah dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pemeriksaan screening thalassemia gratis untuk 1.000 remaja di daerah Purbalingga. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan 0 kelahiran thalassemia pada 2027. CSR ini sebagai tindakan nyata ya untuk memutus mata rantai dari kelahiran thalassemia mayor ya, yang mana penderitanya ini membutuhkan transfusi darah selama hidupnya.
Lalu, pada ulang tahun yang ke-50 kemarin, Prodia juga melakukan CSR dengan memberikan pengujian genetik gratis kepada sebagian besar oda langka. Ini adalah, komunitas, pasien yang memiliki penyakit langka. Prodia berhasil melakukan pengujian genetik gratis untuk, pasien dengan penyakit langka di komunitas oda langka ini dengan jumlah penerima manfaat terbesar di Indonesia, sehingga CSR ini kemarin mendapatkan MURI. Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan CSR, Prodia berusaha membuat dampak positif bagi masyarakat dan memenuhi kewajiban etisnya sebagai penyedia layanan kesehatan. Lalu, analisa manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Yang pertama manfaat sosial, yaitu dengan meningkatkan akses kesehatan, meningkatkan, kesehatan masyarakat tentunya dengan pemeriksaan diagnostik yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan kesehatan dengan campaign dan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan, masyarakat mengambil tindakan proaktif untuk, kesehatan yang, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan, dan juga beban, anggaran kesehatan pemerintah. Lalu, manfaat lingkungannya yaitu efisiensi sumber daya, di mana Prodia, menerapkan praktik yang berkelanjutan secara lingkungan dalam operasional bisnisnya. Salah satu, bentuknya adalah dengan adanya digitalisasi melalui aplikasi YouBuy Prodia, di mana semua layanan, dalam bentuk digital ini sangat, mendukung, paperless ya. Sehingga, dalam hal ini berkontribusi terhadap lingkungan dengan meminimalisir penggunaan kertas dan tentunya penggunaan, sumber, bahan baku utama kertas yaitu kayu. Yang kedua, manajemen limbah, tentunya Prodia mematuhi protokol pengelolaan limbah yang ketat untuk, untuk menangani dan membuang limbah medis tentunya dengan aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga, inisiatif hijau. Prodia juga merupakan pelopor pembangunan hijau di Indonesia. Prodia telah membuat green building di Geraha Prodia Surabaya dan telah mengajukan permohonan sertifikasi LEED Leadership Energy and Environment Design bangunan hijau yang dikeluarkan oleh USGBC United States Green Building Council. Nah, ini, dengan adanya green building ini, sebagai kontribusi Prodia untuk meningkatkan efisiensi energi dan penghematan air dan listrik. Lalu bagaimana pertimbangan etisnya? Yang pertama, adalah privasi pasien. Prodia harus mempertahankan prinsip-prinsip etika mengenai kerahasiaan data pasien dan juga privasi data pasien. Yang kedua adalah jaminan kualitas. Prodia memastikan, mempertahankan standar kualitas yang tinggi ya dan akurasi kehandalan dan, kualitas prosedur pengujian laboratorium. Lalu berikutnya adalah akses yang adil terkait perawatan kesehatan. Nah, sebagai, laboratorium, premium ya, Prodia menghadapi dilema etika terkait dengan memastikan akses yang adil untuk layanan kesehatan, menyeimbangkan profitabilitas, dengan, keterjangkauan dan akses, memastikan, bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh segmen masyarakat. Lalu, bagaimana analisa masalah, etika, dilema, dan juga solusi. Terkait dengan manfaat sosial ya, Prodia, dalam hal ini meningkatkan akses perawatan kesehatan ya, pencegahan dan juga manajemen penyakit, terkait dengan deteksi lebih dini dengan pemeriksaan diagnostik. Lalu adanya peluang kerja. Prodia menciptakan peluang kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga kelangsungan hidup masyarakat. Manfaat lingkungan adalah dengan adanya praktek berkelanjutan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan, inisiatif hijau dengan berinvestasi, dalam inisiatif hijau. Lalu masalah etika, privasi pasien dan keamanan data pasien tentunya Prodia harus mematuhi standar etika yang ketat
Jaminan kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan dengan standar dan akurasi dan keandalan dalam layanan pengujian diagnostik. Memastikan bahwa pasien menerima hasil pemeriksaan lab yang akurat ya untuk pengambilan keputusan diagnostik yang baik. Lalu harga dan aksesibilitas. Dilema etika ini muncul ya sehubungan dengan harga dan ketersediaan layanan kesehatan Prodia harus menyeimbangkan profitabilitas dengan keterjangkauan, memastikan bahwa layanan Prodia tetap dapat diakses oleh seluruh segmen masyarakat. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama tentunya harus adanya pedoman dan pelatihan etika, yang mana hal ini dilakukan pelatihan kepada seluruh karyawan Prodia terkait dengan perilaku etis, kerahasiaan pasien, protokol, dan juga keamanan data. Yang kedua, tindakan kontrol kualitas. Tentunya ini mandatori untuk diimplementasikan oleh seluruh insan Prodia untuk menghasilkan pemeriksaan dengan standar kualitas yang tinggi. Lalu yang ketiga, komitmen komunitas terhadap komunitas ya dan tanggung jawab sosial atau CSR. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat kegiatan Prodia ya lebih bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan? Yang pertama yaitu dengan memperluas akses ke layanan kesehatan ya. Yang kedua dengan campaign kesehatan ya, edukasi kesehatan terkait dengan pencegahan penyakit. Lalu mendukung inisiatif kesehatan masyarakat. Yang keempat, investasi dalam kelanjutan lingkungan. Lalu yang kelima, berpartisipasi dalam proyek-proyek CSR. Yang keenam, mendukung kegiatan sukarelawan yang mana melibatkan karyawan untuk dalam proyek layanan masyarakat secara sukarela. Lalu berikutnya foster stakeholder engagement dan juga kolaborasi. Yang kedelapan, mengukur dan melaporkan dampak. Prodia harus menetapkan KPI untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya secara teratur. Hal ini tentunya untuk laporan ini secara transparan ya, yang menunjukkan tanggung jawab Prodia dan membantu melakukan tracking kemajuan menuju tujuan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sesi tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.